welcome semua. Selamat bergabung kembali lagi. Cukup lama sekali, minta maaf saya tidak melanjutkan konten-konten karena satu dan lain hal. Oke, di video kali ini mungkin saya akan membahas hal-hal yang masih jelas rame ya di Indonesia ini. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada kita sebut saja langsung ya. Sebelumnya mungkin saya juga minta maaf kalau di sini satu perkataan kurang sopan atau apa ya. Di sini kita belajar sama-sama, semoga supaya apa yang kita bahas di sini sekarang menjadi pembelajaran untuk kita semua ya, untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik. Oke, di video kali ini cukup rame ya, dimana pemuka agama lah, mungkin banyak orang yang tahu dengan Gus Miftah ya. Gus Miftah ini mungkin saya akan ceritakan kronologinya dari awal sampai di akhir di video yang saya tahu ini per tanggal 6 Desember ya. Oke, di kenapa sih Gus Miftah ini rame diperbincangkan orang-orang di mana-mana, bahkan mengait-kaitkan ke Pak Presiden juga atau Pak Prabowo sekarang ya. Oke, mari saya menceritakan kronologinya terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa lihat video ini mungkin akan menjadi awal kenapa Gus Miftah ini bisa uh, rame ya. Boleh teman-teman tonton. Masih, yo kono didol goblok. Minta maaf mungkin saya tidak akan melanjutkan panjang, cuman itu saja ya. Intinya si Gus Miftah ini dengan bilang ke pedagang es kas ya, di situ ada pedagang es, di situ ditanya dodolannya masih ada nggak, nah, jualannya masih ada nggak, dia bilang yo dolan goblok. Nah, intinya gitu, maksudnya udah jualin sana goblok. Nah, di sini menjadi rame ya karena orang-orang berpikir tidak sepatutnya pemuka agama lah, pemuka agama untuk mengatakan hal-hal yang seperti itu, dan cukup setuju ya teman-teman ya. Di sini kenapa sekali lagi dia ini pemuka agama, membawa memberikan contoh, harusnya memberikan contoh untuk kita semua menjadi lebih baik, bukan malah merendahkan atau ya merendahkan lah ya pedagang-pedagang kecil, salah satunya di penjual es. Minta maaf ini yang kanan ini jangan dilihat ya komen-komennya, cukup pedis juga, dan memang harus mungkin begitu ya, saya tidak menyalahkan yang komen, monggo silakan, tapi saya akan fokus ke Gus Miftahnya. Saya cukup setuju kalau Gus Miftah ini dianggap banyak orang berlebihan ya, dan ternyata ketika video ini viral, teman-teman kita mungkin hanya scroll sedikit-sedikit saja, teman-teman bisa lihat ini ya, orang-orang di Indonesia ya, luar biasa, mereka sangat kecewa, tidak setuju, dan ya sekali lagi saya bilang itu adalah hal yang wajar. Tapi mungkin di sini saya akan langsung loncat saja karena sorry, sebelum saya loncat, di sini pun banyak sekali konten kreator atau mungkin lebih tepatnya orang-orang yang menyuarakan pendapat mereka ya, banyak sekali, banyak, entah dari ada yang dari Pak Ustadz sendiri yang menyuarakan suaranya, adapun dari mereka yang mengilustrasikan dengan gambar. Banyak sekali teman-teman, banyak sekali yang mengilustrasikan dengan gambar. Jualan es teh jauh lebih mulia daripada jualan agama dan sebagainya ya. Oke, nah ini banyak sekali kalau kamu teman-teman lihat, saking mereka tidak coba ini. Di sini juga memang cukup sedih sih, cukup sedih kalau di sini lihat, luar biasa ya, cukup sedih dalam artian apa, saya tidak habis pikir misalnya kalau orang tua kita di merendahkan di hadapan umum seperti itu ya, direndahkan di hadapan umum, tidak tahu keselnya kita bagaimana, itu menurut saya adalah hal yang wajar ya. Tapi setelah ini rame, kemudian kita masuk ke babak baru di mana Gus Miftah ini dia langsung ada videonya, kamu mungkin bisa lihat saja, di mana orang-orang berbondong-bondong untuk apa ya, mensupport lah, kalau saya bilang mensupport sih bapak penjual es ini ya, supaya kuat, supaya ya seperti itulah.
ini adalah pekerjaan yang baik kok, orang-orang yang lain pun bangga kok dengan bapak penjual es ini. Dan si Gus Miftah ini pun sudah meminta maaf secara langsung ya, sudah meminta maaf secara langsung ke bapaknya, bapak di sini. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman. Nah di sini Gus Miftah juga sudah mengklarifikasi, minta maaf secara langsung ya. Sorry, di sini memang terlihat tidak langsung, tapi ada kok videonya yang secara langsung meminta maaf, berpelukan di depan penjual es tehnya ya. Minta maaf secara langsung, tapi minta maaf belum tahu videonya di mana. Intinya mereka sudah berminta maaf, tapi tidak sampai di situ saja. Ternyata di sini kita bisa lihat ada namanya petisi Gus Miftah. Nah, di mana di sini ada petisi tuntutan pencopotan Gus Miftah. Sampai sekesel itu ya orang-orang ke Gus Miftah. Dan sekali lagi itu menurut saya bukan wajar lah, maksudnya Indonesia atau warga-warga di sini marah ya, wajar sih kalau pemuka agama seperti itu. Tapi di sini mungkin saya akan langsung saja, karena di sini Gus Miftah langsung mengundurkan diri dari utusan presiden seperti yang saya sebut tadi ya. Ini bahkan sampai ke bawah ke ranah presiden. Nah mungkin di sini yang ingin saya sampaikan di sini, menurut saya Gus Miftah mengundurkan diri ini adalah hal yang tepat, entah saya tidak bilang dari petisi atau apa. Menurut saya kesadaran diri ini adalah hal yang tepat untuk mungkin konsekuensinya lah, konsekuensi dari Gus Miftah untuk mengundurkan diri menurut saya hal yang cukup bagus ya, untuk meredakan mungkin amarah orang-orang, atau di sisi lain agar tidak menyeret ke Pak Presiden kita lah, mungkin saya bisa sebut ya, seperti itu. Nah tapi mungkin di sisi lain mungkin saya bisa sebutkan kalau teman-teman boleh deh buka, maksudnya kayak Deddy Kobusier. Iya betul. Itu teman-teman bisa lihat podcastnya Om Deddy dengan Felix ini yang baru ini ya. Yang baru ini mungkin teman-teman mungkin jadi sedikit ada gambaran lah terkait apa-apa hal yang terjadi di sini. Tapi mungkin di sini saya jelaskan kembali kalau ini sepakat ya, maksudnya apa yang dilakukan Gus Miftah itu mungkin bukan pada tempatnya, jadi ganjarannya itu sampai ke pengunduran diri dari Gus Miftah ya teman-teman. Itu sekali lagi menurut saya adalah hal yang bagus ketika Gus Miftah dengan sadar diri untuk ingin mengundurkan diri sebagai konsekuensinya. Sorry di sini kalau satu kata-kata salah. Dan bagaimana menurut teman-teman tentang kejadian-kejadian ini? Semoga dari apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari terkait kasus Gus Miftah ini, semoga menjadi pembelajaran juga ya buat kita kalau bercanda itu mungkin ada tempatnya lah. Jangan di khalayak umum yang banyak kepala di situ, yang ada yang mengerti, ada yang bisa menerima dan ada pun yang tidak menerima. Mungkin dari situ dan juga di sini minta maaf kalau saya sedikit menyinggung di sini. Sebenarnya bukan saya takut, tapi di sini saya lebih ini orang besar nih, ternyata bisa melakukan kesalahan dan mengakui pengunduran dirinya. Menurut saya ya sudah lah ya, itu konsekuensinya. Sekali lagi di sini teman-teman semoga terhibur, dan saya tidak akan membahas chat komennya ataupun kemarin ada Pak Presiden punya apa itu ya yang kelihatannya salah ngomong juga jadi rame lagi. Saya tidak akan bahas itu dulu. Setidaknya sekali lagi dari video ini kita bisa mendapatkan pembelajaran lah ya.